Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengklaim hasil survei 80% lebih publik puas atas kinerja Presiden Prabowo. BMKG prediksi potensi cuaca ekstrim terjadi hingga pekan depan. Maverick Vinales optimis menang dengan 4 pabrikan di MotoGP 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan dari hasil survei yang dilakukan pihaknya mendapat data sebanyak 81,2%. Publik menilai puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi bagian dari paparannya saat melakukan rapat kerja dengan pihak Badan Anggaran DPR RI Senin pagi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Secara singkat, Budi Gunawan menjelaskan persepsi publik berdasarkan survei yang dilakukan pada Juni lalu. Pemerintah mendapat rapor biru pada 5 aspek utama. Tertinggi pada aspek sosial budaya 95,1%, lalu aspek keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 68,8%, serta aspek kinerja ekonomi makro 68,4%. Selain itu, dalam agenda yang sama, Budi Gunawan juga menjelaskan capaian kinerja kementerian yang dipimpinnya. Dari Des Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan mengungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka, di mana nilai barang bukti mencapai 11,5 triliun dan 1,3 triliun. Kerugian negara berhasil diselamatkan. Capaian-capaian tersebut alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Rifki Nizami memastikan pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU partai politik, baik yang bersifat omnibus law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait 2 hal, kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf masih menunggu pimpinan DPR RI untuk rapat bersama antar fraksi partai politik membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dede menyebut seluruh partai politik masih membahas perihal putusan MK tersebut. Terima kasih para anggota yang hormat, Ketua dan penyembuhan karena
Dede Yusuf menjelaskan fraksi Demokrat berencana akan menggelar rapat terkait putusan Mahkamah Konstitusi besok pada Selasa 8 Juli 2025. Dede meyakini pimpinan DPR akan mengundang para ketua fraksi partai politik untuk duduk bersama dalam menyikapi putusan tersebut. Dirinya menjelaskan putusan ini menuai pro dan kontra masing-masing partai. Dengan begitu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf masih menunggu undangan rapat bersama antar fraksi dengan pimpinan DPR. Baik, sebetulnya kalau kita berbicara keputusan MK, pasti ini semua partai sudah mendiskusikan. Kami juga kemarin Demokrat ya, saja Demokrat, Pak Citan, bersama dengan Ketua MTP, Pak SBY, juga Ketua Umum Pak Haji, kita juga diskusikan di situ. Dan dari hasil diskusi itu nanti kita akan sampaikan melalui ketua fraksi tentunya pada saat nanti diskusi bersama konsultasi antara pimpinan DPR dengan ketua fraksi. Kalau kapannya yang dari pimpinan DPR kami belum tahu, tetapi koordinasi mungkin fraksi kami berbesok kita akan lebih tepat. Kemungkinan besar pasti pimpinan DPR akan mengundang para ketua fraksi untuk duduk bersama dan menyikapinya. Konteksnya sebetulnya cuma menurut saya begini, ada dua pro dan kontra ya. Yang pro tentu mengatakan bahwa memang ini harus dipisah, itu benar. Kenapa harus dipisah? Karena memilih 5 kotak di mana terutama untuk kawan-kawan DPRD itu jumlahnya puluhan ribu dan itu tentu akan membuat pemilih juga merasa kebingungan dalam konteks ini. Kedua, memang dalam yang terutama yang pro, memang sekarang sudah dibagi kan antara bahwa pusat itu artinya konteksnya adalah kita menyebutnya pemilu secara keseluruhan, kalau daerah itu menjadi bagian dari pemerintahan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan Basarnas memiliki kendala dalam mengevakuasi kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli lalu. Lazarus mengatakan hingga kini Basarnas belum memiliki alat sonar yang bisa mendeteksi keberadaan kapal di dalam laut serta operator alat-alat canggih. Mengambil paparan yang tadi Ibu sampaikan ya. Dan sekolah lapang. Lazarus menjelaskan alat yang dimiliki Basarnas saat ini hanya alat pendeteksi ketika objek telah ditemukan, sementara alat untuk menemukan objek Basarnas belum dimiliki. Perihal tersebut dirinya sampaikan usai rapat bersama Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Lazarus meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan alat-alat yang sangat diperlukan untuk dapat melakukan pertolongan secepatnya. Terkait anggaran pengadaan, Komisi 5 DPR akan mengupayakan dan menjadikan prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan pada tahun 2026. Kami juga minta penjelasan dari kepada Kepala Basarnas untuk menjelaskan sejauh mana operasi yang sudah dilakukan. Berapa korban yang sudah ditemukan, kemudian berapa korban hilang, dan berapa korban selamat. Jadi semua sudah disampaikan, dan upaya-upaya apa yang atau apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam. Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya. Kemudian kendala yang kedua, rupanya kita belum punya operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Indonesia ini luas, kita ini kan negara dari pulau-pulau ya, lautan kita 2/3 dari luas daratan, berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada Kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan. Soal harga, soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang. Saya rasa itu barangkali. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Makanya dengan ini saya ingin tanya.
Pemirsa, Komisi 1 DPR RI telah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test 24 calon duta besar negara-negara sahabat. Selanjutnya, Komisi 1 akan menyerahkan hasil Fit and Proper Test kepada pimpinan DPR. Ada 24 calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat menjalani serangkaian Fit and Proper Test dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu lalu. Uji kelayakan digelar secara tertutup lantaran rahasia dan menyangkut integritas para calon duta besar. Nantinya Komisi 1 akan menyerahkan hasil Fit and Proper Test kepada pemimpin DPR sekaligus memberikan tanggapan dan jawaban untuk ditindaklanjuti. 24 calon duta besar sudah mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan di DPR. Baik, terima kasih semua teman-teman wartawan yang sudah standby dan sudah menemani kami 2 hari terakhir. Sesuai kemarin rencana dari awal bahwa acara rapat Fit and Proper Test calon dubes RI untuk negara-negara sahabat akan dilakukan dalam 4 sesi dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini. Dan kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti Fit and Proper Test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti Fit and Proper Test ini. Dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu. Dan kami juga sudah menjalankan rapat internal komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk BMKG prediksi potensi cuaca ekstrim hingga pekan depan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Hujan lebat diperkirakan masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jabodetabek dalam pekan ini. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan lebat masih berpeluang terjadi di wilayah Jabodetabek dan sejumlah daerah lain hingga 1 pekan ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan lantaran hujan berpeluang disertai petir dan angin kencang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan potensi hujan lebat diperkirakan melanda Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan hingga Papua. Peringatan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin 7 Juli 2025 berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Khusus pada periode 10 hingga 12 Juli, hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke Indonesia bagian tengah dan timur, seiring pergeseran gangguan atmosfer dan tingginya kelembapan udara di banyak wilayah. Meski sudah masuk musim kemarau, kondisi atmosfer masih rentan memicu hujan lebat. BMKG menjelaskan sejumlah faktor mempengaruhi intensitas hujan adalah aktifnya fenomena Madden, Julian Oscillation, gelombang Kelvin dan Rossby, serta suhu muka laut yang masih hangat. Karenanya masyarakat diimbau siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, hingga angin kencang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, banjir kembali melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sejak Sabtu malam. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta luapan Kali Ciliwung yang menerima kiriman air dari kawasan hulu di Bogor. Ketinggian air di lokasi banjir khususnya di RW 04 Kebon Pala tercatat mencapai 180 cm. Kondisi ini memaksa puluhan warga untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hingga Minggu pagi tercatat sebanyak 71 jiwa telah dievakuasi ke 2 titik pengungsian, yakni SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan di RW 08. Proses evakuasi dilakukan oleh personil Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Sebanyak 10 anggota dikerahkan untuk membantu warga yang masih terjebak banjir di dalam rumah mereka. Selain mengevakuasi, petugas juga mengingatkan warga untuk mematikan aliran listrik guna menghindari bahaya sengatan listrik. Di SDN Kampung Melayu terdapat 14 kepala keluarga yang mengungsi,
terdiri dari 11 orang dewasa, 18 lansia, 5 anak-anak, dan 8 balita. Sementara itu, di Aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 08, sebanyak 13 kepala keluarga mengungsi dengan rincian 15 dewasa, 6 lansia, 4 anak-anak, dan 4 balita. Meski sebagian besar warga telah dievakuasi, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing atau mengungsi ke rumah kerabat. Pemerintah dan aparat masih terus bersiaga mengantisipasi potensi banjir susulan seiring cuaca ekstrim yang masih berlangsung di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Warga Kebon Pala mulai bersihkan rumah dari genangan lumpur genangan banjir yang melanda wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur. Mulai surut, namun warga harus berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur yang tebal akibat banjir kiriman dari hulu Sungai Ciliwung. Ketinggian air di lokasi banjir di RW 04 Kebon Pala, Jakarta Timur mencapai 180 cm atau sekitar 1,8 meter. Imbasnya puluhan warga mengungsi ke lokasi lebih aman. Hingga Minggu, ada 71 jiwa dievakuasi ke 2 titik pengungsian, yakni SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan di RW 08. Proses evakuasi dilakukan personil Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Ada 10 anggota dikerahkan membantu warga yang terjebak banjir di dalam rumah mereka. Petugas mengingatkan warga mematikan aliran listrik menghindari bahaya sengatan listrik. Di SDN Kampung Melayu ada 14 kepala keluarga mengungsi, terdiri dari 11 dewasa, 18 lansia, 5 anak-anak, dan 8 balita. Sedangkan di Aula Masjid Ittihadul Ikhwan ada 13 kepala keluarga mengungsi dengan rincian 15 dewasa, 6 lansia, 4 anak-anak, dan 4 balita. Di sisi lain, masih ada warga memilih bertahan di rumah masing-masing atau mengungsi ke rumah kerabat. Sementara itu pada Senin pagi, sejumlah rumah di RT 05 RW 07 masih tergenang pada Senin pagi dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 50 cm. Banjir yang datang tak hanya membawa air, namun juga meninggalkan lumpur tebal di permukiman. Warga beraktivitas sejak pagi membersihkan rumah mereka dari sisa banjir. Wahyu, salah satu ketua RT, mengatakan air mulai surut pada Minggu malam. Meski air banjir mulai surut, warga dihimbau siaga mengantisipasi potensi banjir susulan lantaran cuaca ekstrim masih berlangsung di wilayah Jakarta. Sanas Hairus, Anggada Agung, Dewananta, Berita Nasional TV. Akibat curah hujan deras, tembok pembatas makam sepanjang 5 meter di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan roboh. Akibatnya sejumlah makam di sekitar tembok rusak dan beberapa jenazah harus direlokasi. Hujan deras di hari Minggu kemarin menyisakan sejumlah kerusakan infrastruktur, salah satunya di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di lokasi kerusakan terjadi pada tembok pembatas makam dengan jalan warga. Tembok sepanjang 5 meter dengan ketinggian 2 meter tersebut diketahui ambrol saat hujan deras Minggu kemarin. Akibat robohnya tembok ini, sedikitnya 5 makam di sekitar tembok rusak dan jenazah pada makam harus direlokasi. Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter, panjang itu kurang lebih sekitar 5 meter. Yang terdampak hanya 5 makam yang posisinya di samping pagar. Dari yang dampak makam itu penanganannya seperti apa, Pak? Sementara untuk yang pagar kita rapihkan dulu, dan jenazah yang terkikis kita hubungin keluarga untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi. Di posisi ada yang ditumpang sama keluarga, ada yang kebetulan ada tempat baru yang kita pakai. Saat ini petugas pengelola makam masih berusaha membersihkan puing dan mengevakuasi jenazah dari makam yang rusak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana Bundaran Hotel Indonesia Minggu pagi berubah menjadi lautan budaya saat ribuan pesilat dan penari tradisional memadati kawasan tersebut dalam acara Jakarta Dalam Warna. Acara spektakuler ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pertunjukan silat dan tarian tradisional dengan peserta terbanyak di dunia.
Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai perguruan silat dan sanggar tari turut ambil bagian dalam perayaan budaya yang menjadi simbol semangat warga Jakarta menyambut era baru sebagai daerah khusus Jakarta. Pertunjukan kolosal ini menampilkan ragam jurus silat dan tarian khas Betawi yang memukau ribuan penonton yang sedang Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan budaya Betawi sebagai wajah utama Jakarta. Acara Jakarta dalam warna ini dalam rangka perayaan HUT ke-498 kota sekaligus menjadi simbol transisi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada identitas lokal. Dengan keberhasilan pemecahan rekor muri ini, Jakarta kembali membuktikan bahwa budaya dan modernitas bisa berjalan beriringan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pembalap Red Bull KTM Tage3 Maverick Vinales merasa sangat percaya diri bisa menjadi pembalap pertama yang mampu memenangi balapan dengan 4 motor berbeda di MotoGP. Menurutnya kesempatan itu bisa terjadi tahun ini juga bersama motor RC16. Maverick Vinales, pembalap andalan Red Bull KTM Tage3, tengah berada di ambang pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih siapapun dalam ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Setelah sukses mencatatkan kemenangan dengan 3 pabrikan berbeda, kini Vinales membidik prestasi yang lebih tinggi, menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang berhasil menang dengan 4 motor berbeda di kelas Premier. Dalam MotoGP Austin 2024, Vinales mengukir namanya dalam buku sejarah sebagai pembalap kelima yang pernah memenangi balapan dengan 3 pabrikan berbeda. Sebelumnya ia sudah meraih kemenangan bersama Suzuki dan Yamaha, dan kemenangan terbarunya bersama Aprilia mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pembalap paling serba bisa di grid MotoGP. Perjalanan karir Vinales di MotoGP memang penuh warna. Ia mencatatkan kemenangan perdananya saat membela Suzuki X-Star di MotoGP Inggris 2016. Langkahnya kemudian berlanjut ke Yamaha di mana ia langsung tampil impresif dan menang di balapan perdananya di Qatar pada musim 2017. Setelah hengkang dari Yamaha pada pertengahan 2021, ia bergabung dengan Aprilia dan berhasil kembali ke podium tertinggi di Austin pada 2024. Kini dengan bergabungnya Vinales bersama tim Red Bull KTM Tage3 dan mengendarai motor RC16, peluang untuk mencetak sejarah baru kembali terbuka lebar. Sejauh ini belum pernah ada pembalap yang mampu menang dengan 4 motor berbeda di kelas GP500 MotoGP. Vinales pun menyadari besarnya tantangan yang dihadapinya, tetapi optimisme dan kepercayaan dirinya menjadi modal penting untuk mewujudkan ambisi tersebut. Musim 2025 menjadi titik penting dalam upaya mencetak rekor baru. Meski sempat kehilangan peluang emas saat balapan di Qatar akibat penalti waktu yang dijatuhkan karena pelanggaran tekanan ban, Vinales tetap percaya bahwa kesempatan serupa akan datang lagi. Ia hanya perlu berada dalam kondisi terbaiknya jika momentum itu tiba. Salah satu faktor penting dalam perburuan kemenangan keempatnya ini adalah performa Marc Marquez, yang saat ini memimpin klasemen dan tampil sangat dominan bersama Ducati Lenovo Team. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Didita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.